لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baik ibu-ibu sekalian, sedikit tambahan persiapan keberangkatan haji kita. Yang pertama, kita dalam berihram itu jangan lupa adalah kaos kakinya ya ibu-ibu, kaos kakinya, dan juga ada ini kan sarung yang terbuka kasapnya ya. Baik bapak-bapak berangkat ke belakang. Ibu-ibu sekalian, ini kita mengingatkan kembali bahwa ihram ini yang harus dijaga itu banyak ya ibu-ibu sekalian. Misalnya pas saat wudhu jangan sampai kita keluar rambutnya, ya kan? Jangan sampai kita dalam keadaan ihram itu kita misalnya lupa memotong kuku atau kita memakai make up, ya. Karena kita lupa gitu, pakai krem atau apa. Pada saat belum niat ihram, pada belum kita niat itu boleh. Misalnya kita masih untuk menjaga bau badan misalnya itu masih boleh. Tapi kalau udah ihram kita harus betul-betul menjaga. Misalnya kita sampai ke hotel gitu kan. Misalnya kita kan makan dulu, setelah niat itu kalaupun wudhu jangan langsung dibuka kerudungnya, kaos kakinya, itu betul-betul kita jaga. Nah, sampai kita sudah tawaf, pada saat wudhu pun nanti kalaupun batal wudhu, kalau bisa nanti wudhu itu kita cari daerah Ka'bah itu jangan yang sampai keluar Masjidil Haram. Di sekeliling Ka'bah itu kalau zaman dulu itu ada tempat air zam-zam, tapi sekarang sudah nggak ada ya. Itu namanya jabis. Jadi kita nggak usah jauh-jauh keluar, takutnya ketinggalan rombongan. Ada itu kalau ada bolongan itu ada tangga ke bawah, itu kamar mandi, bisa kita wudhu. Tapi mohon kalau kita batal, kita cari teman, Bu saya batal. Jadi mohon ibu-ibu ini berdua ini harus ada yang akrab, temenin saya gitu ya. Jadi nanti kita wudhu, teman kita nungguin tas kita. Nah, tambahan tips lagi ibu-ibu sekalian, kalau kita ke Masjidil Haram kita kan udah bawa tas. Jadi dalam tas itu satu kita bawa kantong plastik. Nah ini penting, bukannya buat apa? Kadang orang kita ini sepele tapi sangat berguna. Kenapa jamaah haji Indonesia itu suka ada yang nyasar sampai 3 hari hilang, dari pagi sampai malam misalnya di Masjidil Haram kayak orang maaf ya keder. Karena pintu Masjidil Haram itu kan banyak kan, bukan 10-20, dan pintunya modelnya sama. Jadi plastik yang tadi saya bilang itu taruh di tas buat kita kalau masih misalnya kita masuk ke masjid, kita baca gate 34, babu salam. Jadi kita ingat masuk, sendal kita jangan taruh di situ Bu. Nanti kita kan udah sholat, udah tawaf, kita lupa nanti keluarnya masjid pintu yang lain lagi misalnya kan, misalnya King Abdul Aziz itu kan jauh. Jadi saya keluarnya babu salam. Kalau sendal kita dalam tas kita tinggal keluar, ya kan nggak muter-muter tuh. Karena yang sampai orang nyasar tuh gara-gara sendal. Ya, siap ya ibu sekalian. Satu plastik, kedua adalah botol. Ya. Di sana saya mohon ibu sekalian jaga ucapan, jaga hati, jangan asal ngomong. Misalnya, panas amat, gerah amat, jangan diucap, ya Bu ya. Selalu bilang subhanallah, alhamdulillah. Kalau panas nanti betul-betul kita selalu kepanasan. Namanya tanah haram. Segala doa kita, ucapan kita itu mustajab. Kalau di Indonesia waktu mustajab itu apa? Waktu tahajud, ya kan? Waktu buka puasa, waktu kita antara azan dan iqomah. Tapi di Mekah, Madinah, segala doa kita, minta kita itu Allah kabulkan. Jadi jangan asal ngomong, ya. Botol itu buat apa? Tadi plastik, kedua botol. Jadi ibu-ibu sekalian, mumpung di Mekah,
itu selalu kita isi itu botol kita tuh air zam-zam yang dari dalam haram, dalam Ka'bah. Kalau kita masuk ke Mekah, pertama kita sholat tahiyatul masjid dari sana itu apa? Kita tawaf 7 kali, sama dengan kita seperti sholat sholat tahiyat. Jadi kita kalau bisa setelah itu kita isi botol kita. Jadi kita kalau haus apa tinggal ngambil dari sini kan minum seperti itu. Nah, kedua adalah sunahnya lagi kalau kita bawa botol yang agak besar, mumpung di tanah suci, mumpung di Makkah, Madinah, kita bawa yang botol yang besar. Kalau pulang udah rapih sholat dari asar, maghrib, isya. Misalnya subuhnya kita jam 3 udah bangun ya Bu ya, kita bisa mandi pakai air zam-zam. Itu insya Allah kan dain min kuli dawain. Air zam-zam itu obat dari segala macam penyakit. Itu insya Allah ibu-ibu sehat, nggak sakit, nggak pusingan, nggak emosi. Pasti kita ada ujiannya Bu, kita pengen marah, ya Allah astagfirullah, jangan. Kita minum air zam-zam kita tenang lagi. Ya kalau kita tawaf kan, kalau bahasa kita di Indonesia bolak-balik ke pasar jauh ya Bu ya. Kan di sana kan tawaf 7 kali, belum sa'i yang jauh antara Bukit Safa dan Marwah. Itu Ibu doa, ya Allah beri saya kekuatan, ya Allah beri saya kesehatan. Ibu minum, keprokin Bu ke badan, ke kaki, insya Allah kuat, sehat. Ya. Yang kedua lagi nanti pada saat Ibu ke Haram ataupun ke Madinah untuk ziarah ke Raudhah. Jadi saya mohon antara ibu berdua ini harus ada yang akrab teman. Jadikan teman itu saudara kita. Dengan niat apa? Al-ukhuwah fillah yu'ti syafa'ah yaumul qiyamah. Jadi kita ini saling sayang, saling kasihan, saling bantu, saling support. Jadi insya Allah sampai ke akhirat, kalaupun kita selamat, haji kita mabrurah, sampai di akhirat juga bisa saling memberi syafaat. Kalau saat di Madinahnya itu apa? Kalau kita mau sholat di Raudhah ya Bu ya, sering dengar cerita kan ada yang keinjak, ada yang kegusur ya Bu ya. Jadi misalnya Bu Robiah Adawiyah sama Bu Aida, Ibu Robiah pengen sholat, Ibu jagain di depanmu, saya mau sholat di Raudhah. Jadi kan insya Allah kita nggak kegeser-geser. Nanti pada saat masuk ke Madinah, ke Raudhah, biasanya polisi Arab itu bawa kode-kode, bawa isyarat. Maroko, misalnya Mesir, Melayu, kita jangan masuk yang orang Mesir ya Bu. Kalau masuk yang Mesir kita kan kecil-kecil. Di situlah Bu ada yang ke pental, ada yang ke geser. Jadi kalau udah bilang Melayu, dibuka pintu Melayu baru kita masuk ya Bu. Dan semua itu bagaimana niat hati kita, perbuatan kita Allah tunjukin. Jadi sepanjang ibu di Madinah mau masuk ke Taman Rasul itu, ke ziarah Rasulullah, ibu banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus panggil Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah selamatkan kami, ya Allah jaga kami, insya Allah. Jadi terus sholawat, insya Allah ibu masuk. Itu adalah taman surga ya Bu, yang udah karpetnya hijau. Kenapa orang berlomba-lomba nabung ya kan, pengen pergi ke Mekah, Madinah, pengen ke Raudhah itu ketemu Rasulullah. Ya, jadi insya Allah nanti setelah ini mohon jangan lupa tips yang tadi itu, selalu bawa botol, selalu beristighfar, dan juga tadi bawa apa lagi? Plastiknya itu ya. Jadi itu kayak sederhana tapi penting. Ya, ibu-ibu sekalian, jangan lupa juga pada saat di sana kalau hal-hal yang sepele atau misalnya apa itu bisa misalnya kalau hanya tips, kalau mau belanjalah untuk oleh-oleh itu di akhir-akhir aja Bu di Madinah. Karena di Madinah kan lebih murah, orang-orangnya itu lebih lembut, lebih baik. Insya Allah. Utamakan dulu ibadah dan ibadah. Dan pesan Pak Haji tadi juga kan baca Al-Quran. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab ibu-ibu sekalian sekitar ihram ya. Setelah ini kita sholat berjamaah. Ya. Baik ya. Ini waktu-waktu yang perlu ibu-ibu perhatikan pada saat di Mekah dan Madinah. Misalnya kita bangun dari jam 3. Kita niat apa? Kita niat tahajud di Masjidil Haram. Dari jam 3
sampai dengan waktu subuh ibu sholat tahajud. Biasanya usahakan kalau masih malam itu kan mudah-mudahan masih ada longgar. Namanya kota Mekah itu 24 jam penuh, karena orang berlomba-lomba ingin berdoa dan beribadah, tempat yang mustajab. Jadi ibu kalau bisa itu tahiyatnya tawaf sunnah 7 rakaat, 7 putaran sambil ibu sedikit-sedikit mendekat ke Ka'bah. Disitulah ibu pegang Ka'bah kalau bisa. Doa di situ subhanallah, batu Ka'bah itu wangi subhanallah, doa nangis ya Allah, minta tobat, minta segala, doakan suami, anak-anak, keluarga ya Bu. Kalau bisa sholatnya di dalam hijir Ismail, kalau enggak penuh, kalau enggak bisa kita mundur. Setelah itu kita sholat subuh berjamaah. Nah setelah sholat subuh sambil nunggu subuh kita tilawatul Quran. Nah kan kita dari tahajud sampai subuh kita pulang dulu ke hotel, istirahat sampai dengan jam 9 pagi. Nah jam 10 kita bangun lagi bersiap-siap. Jadi kita ke haram lagi sholat zuhur. Setelah sholat zuhur pulang lagi ke hotel, kita makan siang. Mohon diperhatikan ibu-ibu sekalian, makan harus diperhatikan, jangan terus ibadah, takutnya kita drop sakit. Nah istirahat sebelum asar, kan di hotel istirahat dulu ya Bu ya. Nah dari asar, maghrib, isya, disinilah perlunya ibu itikaf di Masjidil Haram, nggak usah bolak-balik. Ya, jadi dari asar, maghrib, isya di situ. Setelah isya kita pulang ke hotel, baru kan ada makan malam. Jadi di sini apa jadwal kita untuk ke Haram, tapi kondisi badan kita juga tetap diperhatikan. Jadi di hotel itu ada jadwal-jadwalnya, jangan sampai kita nanti aja. Nanti kan tolong perhatikan kesehatan kita, karena ibu-ibu ini puncaknya ibadah, wajibnya ibadah, istilahnya kewajibannya itu pada saat wukuf di Arafah. Jangan sampai di Arafah keadaan itu sudah keadaan kurang fit ya Bu. Jadi sebelum ke Arafah harus siap keadaan sehat, insya Allah. Baik, kita persiapan sholat maghrib berjamaah. Silakan berduduk di atas atau ada di bawah tempat duduknya. Terima kasih ibu sekalian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita break dulu ya. Kita break sholat maghrib dulu. Setelah maghrib kita kasih, kemudian data-datanya dipilah-pilah, kemudian salah satunya yang umur di atas 65 tahun. Bapak Ibu sekalian pasti semuanya mengikuti semua itu. Dengan berat sebetulnya kita, subhanallah, banyak jamaah kita yang ya subhanallah ternyata harus menunggu tahun depan tidak bisa berangkat bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah nikmat yang tiada terkira ya. Patut betul-betul sujud syukur Bapak Ibu sekalian. Ini benar-benar anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga Bapak Ibu sekalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Alhamdulillah. Bersyukur Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah di satu sisi adalah merupakan anugerah, tapi di sisi lain masih dalam kondisi pandemi. Jadi memang belum 100%. Di Arab Saudi kenapa demikian seperti ini, diberikan kuotanya hanya setengah? Kalau umroh dibuka, memang umroh itu kan jamaah datang ke Mekah, kemudian ada yang berangkat ke Madinah, berputar gitu. Ada yang datang ke Mekah, kemudian ada yang datang ke Madinah, kemudian juga sebaliknya. Tapi yang namanya haji nggak seperti itu pelaksanaannya. Haji itu wukuf di tanggal yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama, dengan kondisi yang masih belum sempurna, belum normal 100%. Satu sisi anugerahnya, kenapa Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan oleh Allah, dipanggil tahun ini bisa menunaikan ibadah haji dengan kondisi di Padang Arafah yang tadinya satu tenda itu mungkin bisa diisi 45 orang.
Tapi saat ini hanya diisi sekitar setengahnya, sekitar 20 orang. Lebih senggang ya, lebih enak kan? Lebih enak. Dengan apa? Lebih leluasa. Yang biasanya berdesak-desakan, kalau ibaratnya kalau selama ini, selama tahun-tahun sebelum corona itu, sebelum covid itu, yang namanya satu tenda 45 orang, bayangin aja Bu, tidur aja udah kayak, ya dibilang katanya istilahnya udah kayak pindang gitu kan, tidur berjejer seperti itu. Tapi ini nggak bisa, tahun ini memang diatur. Itu adalah bagian yang Allah berikan anugerahnya pada kita. Jamaah haji tahun ini untuk kota Tangerang itu cuma berjumlah sekitar 876 saja. 876 jamaah haji dari kota Tangerang yang akan berangkat tahun ini. Yang sebelumnya itu normal itu sekitar 4.000-an. Sekitar 4.000. Sekarang cuma 876. Maka tadi alhamdulillah, bersyukur Bapak Ibu sekalian termasuk ke dalam jamaah yang Allah berikan kesempatan itu kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian, tapi tidak dengan serta-merta dengan 876 ini Bapak Ibu sekalian kita dengan senang hati tanpa harus menjaga disiapkan betul. Ini pun masih tanda kutip Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Pemerintah Arab Saudi mewajibkan kepada semua jamaah haji yang akan menunaikan, yang masuk ke Arab Saudi, harus PCR 3 hari sebelum keberangkatannya menuju ke Jeddah. Yang positif dibatasi. Sekarang kalau yang positif bagaimana? Yang begitu PCR, begitu dites kesehatan PCR-nya ternyata positif. Nah, ini masalah baru. Jadi semuanya sebetulnya harap-harap cemas itu, Bapak. Semuanya harap-harap cemas. Satu sisi kita bahagia, senang, alhamdulillah ya Allah, terima kasih dipanggil. Tapi masih belum selesai. Jadi PCR, kita harus PCR 3 hari sebelum berangkat. Kita harus PCR. PCR-nya di mana? Untuk kota Tangerang. Nanti kita PCR di Puspem. Di belakang Masjid Al-Azam, di samping MUI. Di situ ada lab untuk PCR khusus untuk jamaah haji kota Tangerang. Jadi nanti pasti saya akan rewel nanti Bapak sekalian, udah waktunya PCR. Tapi sarannya apa? Yang dari kemarin sampai pagi ini juga Kemenak itu ngumpulkan kita. Itu apa? Kita kan berusaha bagaimana caranya agar jamaah ini jangan adalah yang ibaratnya maaf yang sampai tidak berangkat gara-gara positif misalnya gitu ya. Kan kita cobalah ya ini insya Allah semua jamaah haji ini sehat walafiat gitu kan ya. Nggak ada satupun yang terkendala, insya Allah negatif semualah, nggak ada yang positif. Disampaikanlah sama dinas kesehatan, terutama dokter-dokter yang akan ngetes untuk PCR-nya. Ya dengan harapannya ya ibarat kata udahlah dinegatifin aja gitu ya Pak. Kan kurang lebih gitu kan Bu ya. Udahlah dinegatifin aja semuanya, gimana ini kan nggak bakalan lah gitu kan. Tapi apa jawaban para dokter itu? Ya para dokter bilang mungkin kita bisa begitu, tapi nanti bagian lab gimana? Bagian labnya yang akan nyoba meriksa ininya hasilnya. Jadi walhasil nggak bisa juga dari kesehatannya. Jadi artinya senang tidak senang, suka tidak suka harus tetap di PCR. Kalau nanti positif bagaimana? Harus dikarantina. Sementara yang lain tetap harus berangkat. Ini kan masalah baru Pak. Masalah baru. Dan itu adalah permintaan dari Arab Saudi. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang itu yang harus kita persiapkan adalah bagaimana tetap menjaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Kesehatan kita ini. Kesehatan kita ini dijaga. Terus apa sarannya? Sarannya ya tidak usah terlalu banyak
aktivitas yang kira-kira terlalu banyak ya, jamaah yang ini untuk apalagi kita hadir misalnya ke sini ke situ gitu ya, yang kira-kira yang bisa ya bisa kena kita tertular ya COVID-19. Maka kiranya dari sekarang Bapak sekalian, setelah nanti pulang dari sini sudah mulai untuk tidak mengurangi aktivitas yang terlalu banyak, misalnya ke pasar, misalnya Bapak Ibu sekali, ibu-ibu misalnya ke pasar yang harus ini, mungkin udahlah anaknya atau apa untuk yang urusan seperti itu, untuk apa? Untuk menjaga jangan sampai begitu tuh dites PCR nanti tiba-tiba kok positif. Kan tidak menutup kemungkinan, masalahnya kan gitu ya Pak. Nggak menutup kemungkinan, nggak bisa ibu, bisa bapak. Ketika nanti hasilnya positif, tetap berangkat nggak? Tetap berangkat. Harus berangkat Pak. Iya, harus berangkat. Gimana nggak berangkat? Ini problem baru. Masalahnya nanti akan berangkat dengan kloter mana saja nantinya. Dan nanti di sana nanti susah lagi ketemunya. Nanti pemondokannya di mana, tempatnya di mana. Ini masalah baru yang kedua. Di karantina 5 hari. Kemudian mudah-mudahan sehat kembali. Tapi tiba di karantina semakin depresi, semakin stres. Bukannya positif bukannya negatif, positif terus. Itu kan masalahnya. Jadi bukannya makin senang, ini malah kepikiran makin Intinya aja Kak. Ya, jadi akhirnya kira-kira kurang lebih disiapkanlah kesehatannya dari sekarang. Ya, Bapak Ibu sekalian, harap jaga kesehatannya. Kalau untuk ya olahraga ya sekitar saja di rumah ya, mengurangi banyak aktivitas. Kurang lebih seperti itu ya. Dan yang kedua, ini informasi yang harus saya sampaikan, bahwasanya bersyukur sama Allah bahwasanya tahun ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan kita berangkat semuanya. Begitu sampai di Mekah dan di Madinah, yang selama ini kalau makan itu hanya selama kita di Madinah saja. Sebelum COVID-19 kita ini mendapatkan jatah makan dari Kementerian Agama itu hanya sekitar waktu kita saat tinggal di Madinah saja. Sekitar 9 hari di Madinah. Tapi tahun ini pemerintah menanggung selama di Madinah dan di Makkah sebanyak 119 kali makan ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih selama perjalanan Bapak Ibu sekalian haji itu makan udah disiapin. Alhamdulillah. Kurang lebih 3 hari sebelum wukuf, Bungin. 3 hari sebelum wukuf, karena memang situasinya pasti padat. Itu pasti mungkin itu yang mungkin tidak tercover nanti. 3 hari sebelum wukuf dan mungkin 2 hari setelah menunaikan ibadah haji, itu yang tidak tercover untuk makan dan minum selama di Mekah nanti. Jadi itu anugerah yang Allah berikan, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, insya Allah. Mungkin itu. Kemudian kloter kita sudah ada tanggalnya. Banten ini ada 3 kloter ya. Nah, ini kemungkinan masih ada yang cadangan-cadangan katanya di situ ya. Tapi yang murni kloter Banten ini hanya 3 kloter. Selebihnya itu nanti mungkin Banten dicampur dengan Lampung. Pakai pesawat. Alhamdulillah kita udah dapat koper semuanya pakai Garuda itu. Jadi pesawatnya semuanya Garuda, kopernya sudah capnya Garuda, jadi semuanya pesawatnya pakai Garuda. Itu ada nanti keberangkatan di tanggal 4, ada di tanggal 11, ada di tanggal 26. Ya. Yang pasti 3 hari sebelum keberangkatan kita harus PCR. 3 hari sebelum berangkat ini kita tadi karena sampai sore, sampai jam 4, saya tadi sampai jam 1, jam setengah 2 saya izin. Artinya tanggal 4 kita masih belum mendapat panggilan untuk PCR. Artinya kemungkinan kita yang tanggal 11. Tanggal 11 atau tanggal 26.
Ya, jadi sebetulnya masih bergulir hari ini nih. Ini masih di Kemenak tadi, karena memang saya harus kembali ke sini. Jadi saya harus ini. Tapi insya Allah yang pasti kita akan sampaikan Bapak Ibu sekalian, begitu saat 3 hari sebelum keberangkatan sudah harus PCR. Berarti memang tanggal 4 kita masih belum ada aba-aba untuk PCR. Jadi kemungkinan kita yang tanggal 11 atau tanggal 26. Jadi insya Allah nanti mungkin dalam hitungan mungkin entah besok kita sudah dapat kepastian ininya, tanggal nama-nama kita yang untuk tanggal 11 atau tanggal 26 ya, insya Allah. Jadi yang jelas alhamdulillah semua secara administratif kita sudah lewati semuanya, alhamdulillah tanpa kekurangan apapun, dan alhamdulillah sudah mendapatkan koper. Artinya ini sudah bismillahirrahmanirrahim, tinggal nunggu saja. Tadi sempat dibahas bagaimana teknis pemberangkatannya, apakah sekali di Masjid Al-A'zam, kemudian seperti dulu bolehkah menghantar semuanya, kita satu keluarga beramai-ramai ngantar, ataukah cuman satu mobil. Itu masalah teknis yang sedang dibahas tadi. Karena mungkin yang menetapkan nanti besok Pak Wali Kota yang menetapkan. Jadi kemungkinan nanti kita akan diberikan stiker. Jadi mobil yang boleh masuk itu hanya bawa jamaah haji, kemudian dikasih satu stiker, Pak. Jadi kasih hanya satu stiker, nanti berangkat untuk ke Masjid Al-A'zam, hanya itu aja yang boleh masuk nanti. Dan itu calon jamaah haji. Karena apa? Karena menghindari tadi, karena memang setelah PCR ya memang harus dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ya harap dimaklumi saja. Nanti seperti apa nanti itu teknis persisnya nanti berkembang dengan 1 hari 2 hari ke depan nanti. Ya, ini sambil berjalan, dan alhamdulillah semuanya sudah ada di dalam grup ya, dalam grup semuanya, dan semua informasinya insya Allah kita akan sampaikan ketika di grup nanti insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, wa ta'ala itu tadi umroh paling di Madinah hanya 3 hari, paling lama 4 hari. Sementara arba'in harus 9 hari. 9 dikali 5 45. Jadi sebetulnya yang kita kerjakan adalah 40 hari, 8 harinya. Karena kita masuk ke kota Madinah itu mesti dihitung dengan 9-nya. Tapi yang kita kejar adalah 8 harinya. 8 kali 5 40. Jadi jangan sampai ada waktu ketinggalan. Sayang Bapak Ibu sekalian, begitu sampai di Madinah, maaf, terkadang kan punten ya, kadang lihat hotelnya enak, adem, ya kan? Begitu keluar kok panas di luar. Kalau pas lagi musim panas ya panas banget di Masjid di Nabawi itu. Karena saking enaknya, ademnya, begitu ini kelewatan, sholat zuhur lewat. Alah kita datang ke sana mau ngejar arba'in, tahu-tahu sholat 1 waktu kelewatan, nggak dapet arba'innya, ya kan? Siapa yang tahu begitu? Masing-masing. Yang kita nggak sholat di Masjid Nabawi, yang tahu siapa? Kan kita, Bu. Kan nggak mungkin Bapak Ibu sekalian nanti saling ngingetin. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan anggaplah ini benar-benar satu keluarga ya Bu ya. Ini tetap satu keluarga. Allah takdirkan kita berada di Al-Hidayah ini adalah satu keluarga. Dan sudah diamanahkan oleh Pak Kiai Isra waktu di manasik yang sebelumnya. Mohon izin, ini kan memang harus ada yang menjadi satu orang yang harus menjadi yang akan diminta waktunya untuk ya membantu untuk ikut menjadi inilah ya, membantu Bapak Ibu sekalian ya, ketua rombongan lah, ibaratnya ketua regu lah, yang kesempatan saat itu Pak Kiai Isra menitipkan ke Pak Suprapto ya, Pak Prapto ya. Jadi anggaplah Pak Prapto nanti yang akan nanti banyak sedikit ya berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa? Maaf Pak, nanti begitu sampai di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, pasti nanti ketua kloter, kan ada petugas kloter, ada petugas TPHD, ada TPHI, ya ada pembimbing ibadah di dalam kloter itu ada 2 orang.
ada petugas kesehatannya 2 orang, kemudian ditambah ketua kloter. Nanti kan ketua kloter bilang, tolong dikumpulin paspornya. Nah punten nih Pak Prapto nanti lebih aktif Pak. Ya Bapak Ibu sekalian juga mohon saling meringankan. Ya jangan begitu saat disuruh ngumpulin paspor Bapak Ibu sekalian malah cuek, acuh gitu kan sampai nyari-nyari Pak Prapto. Jangan. Ini jadikanlah ini keluarga yang benar-benar ya insya Allah adalah yang saling meringankan dan dalam rangka apa? Kesempurnaan kita juga. Biar tidak ada yang kendala-kendala, hal-hal yang ringan ya. Jadi kurang lebih begitu saat nanti kumpulkan paspor seperti itu Pak. Kumpulkan paspor, Bapak siap-siap pasti. Nanti kan ketua kloter menyampaikan mengumpulkan paspor, kumpulin paspor. Nanti begitu saat catering. Misalnya kan di drop datang Pak. Catering datang di hotel, biasanya di lobi catering itu. Di lobi hotel. Begitu saat waktunya catering ini harus sedikit proaktif nanti Pak. Kita siapkan, pasti ditanya Bapak rombongannya berapa. Nanti saling bantu saja, terutama Bapak ya Pak. Saling bantu saja begitu saat ada catering datang, ya kan kita tahu siapa-siapa dengan kita. Nanti yang kecil tapi bisa kebaca, kemudian bisa disimpan di tas paspor. Kemudian apa maksudnya? Adalah usahakan kalau Bapak Ibu sekalian bisa menghatamkan Quran selama di Madinah. Sanggup? Siap? Insya Allahnya beneran apa cuma insya Allah? Siap? Siap ya Pak? Dari sekarang siapin Qurannya. Quran sendiri Pak. Khusus dibaca sendiri. Artinya apa? Masya Allah Pak. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Sekian tahun, berapa tahun kita nunggu Pak untuk keberangkatan ini? 10 tahun. 10 tahun nungguin untuk keberangkatan ini. Kemudian Kementerian Agama sudah membatasi Pak. Sekarang orang yang sudah menunaikan ibadah haji, kemudian kalau mau daftar haji lagi, itu harus nunggu 10 tahun lagi baru bisa daftar haji lagi. Bayangin. Iya lama, 10 tahun cepet. Lama. Ibu Ida, ini udah berangkat pulang, mau daftar haji lagi, nggak bisa. Kapan boleh? Nunggu 10 tahun lagi. Mayalah, umur masih bisa, nggak jamin 10 tahun lagi. Kemudian waiting listnya 20 tahun lagi. Seger kan nungguinnya. Iya, kalau umroh mah langsung datang ke yayasan aja ke sini. Besok atau lusa langsung bisa diberangkatin kalau umroh gitu. Coba cerita haji ya Allah, Masya Allah. Artinya apa? Saya ingin sampaikan, bayangin nunggu orang yang haji kemudian sampai 10 tahun haji. Berarti apa? Begitu luar biasa waktunya. Waktu kita di Madinah ya Allah. Sayang kalau sampai ya Allah, jangan sampai deh ketinggalan sholat jamaah aja deh, jangan deh. Ditambah lagi dengan itu, Pak, Ibu, kita ini bukan sekali 2 kali ngeberangkatin haji, ngeberangkatin umroh. Orang yang berangkat umroh, berangkat haji, datang ke kita, datang ke yayasan di sini. Kan selama ini kalau kami ini kan ngurus travel ya, ONH Plus ngurusin ini. Yang berangkat umroh itu nggak semuanya orang mampu, Pak. Ada orang, maaf masih ingat, ada sahabat kita, jamaah kita, saudagar ya properti lah, jualan properti, bangun ruko jual, datang ke kita. Karena apa? Tagihan macet, ya Allah Pak Ustadz, ya Allah saya datang ke sini nih bukan lagi ada. Susah Pak Ustadz, tagihan saya macet, semua susah, ini susah bayar, yang ini juga susah Pak Ustadz. Walhasil saya ini udah hampir bangkrut, udah tinggal punya rumah 1, itu pun udah digadein. Ini saya punya uang segini Pak Ustadz, ya Allah pengen ikut bareng ya, saya ikut bareng umroh deh Pak sama Pak Ustadz. Subhanallah Pak, sampai di Madinah kan saya tahu, saya taruh kamarnya bareng dekat dengan kita, dengan kamarnya dengan saya. Begitu sampai di Madinah nggak pulang-pulang ke kamar.
Begitu saya lihat di Raudhah, itu saya lihat, ya Allah, si bapak nangis saja kerjaan di Raudhah. Begitu ke Raudhah ada si bapak. Kalau enggak di soft yang pertama dekat Raudhah, di situ si bapak. Begitu saya lihat ke kamarnya, jarang datang pulang ke rumah, ke kamar itu cuman apa? Cuman ibaratnya hanya untuk mandi aja, mandi paling ya, untuk makan, udah gitu lebihnya masuk ke Masjid Nabawi lagi. Saya perhatiin dari Madinah sama, begitu nyampe ke Mekah juga sama. Nyampe di Mekah dia jarang di kamar. Begitu saya lihat malam ketemu Pak Haji, alhamdulillah saya umroh lagi, masya Allah, kuat. Saya wajibin diri saya pagi umroh, malam umroh. Kalau saya bisa 3 kali Pak Haji, masya Allah, ya Allah, saya bilang kuat fisiknya. Yang penting fisiknya kuat, nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau fisiknya nggak kuat, jangan maksain. Jangan maksain. Pagi umroh, sore. Ya itu pekerjaannya sampai pulang. Begitu sampai pulang, sudah kita kembali ke rumah masing-masing. 2 bulan kemudian datang, alhamdulillah Pak Ustadz, ya Allah, semua tagihan-tagihan saya dianterin sama yang ngutang, katanya gitu. Semuanya Allah lancarin 180% Pak Ustadz, alhamdulillah ya Allah. Saya bilang, Allah itu maha tahu. Kalau ibaratnya kita mau ngadu, di sono tempat ngadunya. Ibaratnya tempat yang mustajab, ya di sana tempat mustajabnya. Jadi nggak ada ceritanya kita ini dalam rangka apa? Menyia-nyiakan waktu di sana, Pak. Apalagi sampai ketiduran di kamar gitu ya, saking enaknya, adem banget, Pak. Ya Allah, apalagi kalau kita berangkat haji pas musimnya musim panas sampai 50 derajat. Bayangin aja. Pernah saya berangkat haji 50 derajat Celcius, keluar dari hotel di Masjid Nabawi aja, dekat Masjid Nabawi, panasnya udah kayak kebakar seperti apa. Ya enak, ngadem di kamar kan adem. Masjid juga kalau begitu azan kedengeran. Saking enaknya, yang ketinggalan banyak. Nah itulah kembali kepada diri kita, Pak. Jadi kita hanya memberikan ilmunya. Jadi kita berikan ilmu. Begitu sampai di sana, makanya Al-Hidayah dari dulu itu selalu memberikan agar apa? Kualitas keilmuannya jamaah ini benar-benar memiliki ilmunya. Selebihnya kalau sudah punya ilmunya di sana, ibaratnya mau nyasar sendirian juga. Ibu begitu tawaf, begitu udah 4 putaran, maaf, batal, buang angin, harus wudu nggak? Harus wudu. Pisah nggak sama rombongan? Pisah. Sendirian nggak? Sendirian. Kalau sama suami yang ngajak suami, kalau ada temennya yang ngajak temennya, minta kita batal. Tapi kan harus pisah, bener nggak? Nah begitu udah 4 putaran. Siapa yang tahu itu 4 putaran? Kan kita kan? 4. Begitu nyampe di tengah, kita lanjutin apa mulai dari awal? Mulai dari awal, Bu. Tapi putaran yang ke-4. Mulai dari awal tapi putaran yang ke-4. Tapi nanti sendiri. Iya kan? Rombongan udah selesai. Paling ketemu nanti di tempat di Mas'a, di tempat sa'i. Nah, yang tahu ilmunya harus kita. Jadi yang seperti itu harus kita. Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin begitu saat ini kita rombongan nungguin, kan nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Jadi memang harus kita sendiri yang harus benar-benar mengerti ilmunya. Makanya Imam Nawawi itu nyebutin hukumnya belajar ilmu manasik haji bagi orang yang mau menunaikan ibadah haji itu fardu ain. Apa itu fardu ain? Kewajiban masing-masing, harus. Dewek-dewek kalau ibarat orang kita mau udah masing-masing. Ada orang meninggal di kampung kita. Kemudian begitu ada orang yang nyolatin, yang ngurusin, berarti kewajiban kita gugur. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu ngurusin jenazah, ngurusin mayit, selama masih ada yang ngurusin, selama masih ada yang nyolatin, yang mandiin, gugur kewajiban kita. Tapi kalau fardu ain
Itu adalah kewajiban masing-masing. Jadi ini hukumnya, kita benar-benar harus mempelajari ini manasik haji. Jadi kita insya Allah bisa menyempurnakan ibadah haji dan umroh kita, ya Bu ya. Kita nunggu sudah lama, ya Allah sayang. Apalagi kalau sampai di sana waktu kebuang-buang, ya. Waktu kebuang-buang. Makanya Al-Qur'annya dibawa. Kalau bisa bawa ukuran seginilah. Kebaca nggak? Kalau nggak kebaca yang seginilah ukurannya, yang penting bisa dimasukin tas paspor. Tas paspor kegedeannya. Oh, saya ambil contoh tas paspornya ya, masalahnya di bawah semua nih. Tas paspor yang biasa ini Pak, yang ini. Pokoknya yang bisa Quran itu dibawa sendiri. Yang bisa kebaca semampunya. Kalau tidak bisa menghatamkan di Madinah, usahain bisa ngatamin di Mekah. Kan 40 hari. 40 hari lama. Ramadan aja 30 hari, bener gak Bu? 30 hari, berarti targetnya minimal 1 juz 1 hari. Targetin minimal 1 juz 1 hari. Syukur-syukur 1 hari 2 juz. Kalau kita di Masjid Nabawi terus, bisa 4 juz sehari. Kalau kita ditambah ke Pasar Seng, ya paling 1 juz, 2 juz lah, 1 juz setengah gitu kan. Karena kan ada tambahannya. Apalagi di Madinah Pak, waduh godaannya besar Bu. Itu di bawah hotel itu banyak toko-toko yang warna-warna kuning itu Pak. Serem itu. Ibu-ibu bisa nyolek bapaknya Pak, kuning Pak. Waduh, toko emas itu berjejer, gede-gede lagi emasnya. Waduh, bener-bener emas model Arab mon seger-seger Pak itu. Bisa kalau ada program ke sana bisa cuma dapat setengah juz itu. Nggak dapat 1 juz ya, setengah juz itu. Nah itu, usahakan targetlah 1 juz. Mudah-mudahan nanti pulang haji kita dengar Pak Ustadz, alhamdulillah dua kali hatam. Wah, alhamdulillah. Saya mau sujud syukur itu kalau sampai ada yang 2 kali hatam. Karena pahalanya bayangin Bu, 1 rakaat sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000. 1 ayat kita baca itu sama dengan 1000 ayat kita baca. Ya Allah Pak. Kalau ibaratnya mau kaya raya nih, pahalanya di situ tempatnya. Itu di Madinah. Kalau di Mekah, 1 rakaat kita kerjakan di Masjidil Haram 100.000. Ya Allah, 100.000. 1 ayat baca berarti 100.000. Siapa yang bisa ngatamin Quran 100.000 kali sepanjang hidupnya Bu? Ada yang mampu? Nah, di situ tempatnya. Makanya ya Allah, Bapak Ibu sekalian, bersyukur sama Allah, kemudian pergunakan waktunya. Udah deh, khusus sudah. Ya ibaratnya tinggalinlah urusan di dunia ini, urusan di Tangerang. Udah, makanya kan sebelum berangkat kumpulin anak-anaknya, kumpulin anak mantunya, kasih wasiat. Iya, anjurannya malah gitu. Kasih wasiat ibaratnya apa? Kalaupun dipanggil di sono, siap Bu. Dipanggil di Madinah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu Ida dipanggil oleh Allah Subhanahu di Madinah. Mau Bu? Senyum-senyum aja Bu Ida. Pasrahin aja sama Allah ya Bu. Kalau Allah mau panggil ya Allah, udah panggil di mana aja dah. Tapi sebelum sekarang ini kumpulin anak cucunya. Kalau punya kontrakan misalnya 10 pintu, udah kasih tahu nih ya, 1 pintu buat situ, 1 pintu buat situ, udah diomong-omongin gitu. Kalau punya tabungan di berangkas nih kuncinya ya nak gitu, kasih tahu. Udah kasih tahu. Kalau punya utang. Kalau punya utang lain lagi Pak Ustadz. Masih punya utang, masih punya kreditan Pak Ustadz, gimana? Masih punya kreditan. Sebelum berangkat kasih tahu Bu, jangan ada yang disembunyiin sama anak-anak.
kumpulin. Kalau ibu yang berangkat sendiri kan suaminya ya, masya Allah, Ibu Robiah ya, ya Allah, suaminya terpisah, nggak ini harus berangkat tahun depan ya. Tapi beliau ikhlas. Ikhlas minta sama Bapak, ikhlas ya Pak, saya berangkat, insya Allah mudah-mudahan Bapak insya Allah juga tahun depan juga dipanggil oleh Allah. Minta ikhlas dari kerabat Pak. Makanya memang disunahkan memang dalam rangka apa? Kamar aku itu ya kuburannya Nabi. Antara mimbar aku dengan kuburnya Nabi, itu yang disebut dengan taman sorga, yang disebut dengan Raudhah. Bapak Ibu sekalian, di Madinah kalau mau ziarah yang dicari adalah Raudhah. Yang pertama, pokoknya masuk Masjid Nabawi, target bapak-bapak Raudhah. Kalau enggak minimal yang dekat-dekat sama Raudhah. Kenapa bisa mandang Raudhah? Itu karpet hijaunya terbentang di situ. Itu sesungguhnya taman sorga, Pak. Doanya ibu begitu duduk di taman sorga, doa sama Allah, ya Allah, aku nih udah duduk di taman sorgamu, tetapkan aku sebagai penghuni sorgamu ya Allah. Udah ini minta itu aja. Tetepin aku ya Allah sebagai penghuni sorgamu. Aku udah duduk di taman sorgamu. Tetepin aku ya Allah, jangan kau usir aku, jangan kau keluarkan aku setelah aku sudah berada di taman sorgamu. Tetapkan aku sebagai penghuni sorgamu ya Allah. Itu doanya. Kemudian panggil tuh keluarga, ingetin anak-anak, kerabat, bapak kita, bapak ibu yang sudah berjasa dengan kita. Kirimin Al-Fatihah di situ, dipanggil-panggil ya Allah, mudah-mudahan menjadi penghuni sorga semuanya ya Allah. Karena engkau muliakan bisa berada di taman sorgamu ya Allah. Raudhah. Jadi kalau di Madinah, selain kita sholat 5 waktu, yang pertama kali dicari adalah Raudhah. Begitu memandang makam Nabi, ya Allah, dari jauh, ngelihat yang namanya kubah hijau, Pak. Ngelihat kubah hijau dari jauh tuh udah nangis. Dari jauh udah nangis. Karena apa? Satu-satunya yang kita harapkan, yang bisa memberikan syafaat, yang nolong kita di saat kita itu bingung, bimbang, nggak penuh, tidak kepastian di akhirat nanti. Yang bisa nolong itu hanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari jauh ucapkan salam ke Rasulullah. Makanya Pak, kelihatan orang yang memiliki adab yang tinggi begitu ngelihat kubah hijau udah nangis. Karena apa? Ngerti mau ketemu sama baginda Nabi, kemudian mengucapin salam sama baginda Nabi, dan ini adalah Nabi kita yang bisa nolong kita di akhirat nanti. Minimal kita itu dikenal sama baginda Nabi. Karena apa? Karena kita udah kunjung ke situ. Selama ini kan kita cuma baca sholawat dari jauh, manggil-manggil terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca sholawat terus. Kan kita manggil-manggil terus. Tapi Bapak Ibu sekalian, Allah muliakan bisa hadir, berada di samping makam baginda Nabi. Maka begitu akan masuk ke makam baginda Nabi, ucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ucapin salam. Ucapin salam dari jauh. Karena apa? Ngerasa, ya Allah, kenali saya nih. Ya Rasulullah, kenali saya nih. Jauh-jauh saya datang dari Tangerang, ya Rasulullah. Selama ini cuma ngucapin salam saja, ngucapin sholawat doang, ya Rasulullah. Saya datang mengharapkan apa? Harapkan syafaat dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan dalam hadis sahih, beliau katakan, man zara qabri wajabat li syafa'atahu. Siapa yang menziarahi kuburku, kata Rasulullah, aku wajibkan diriku memberikan syafaat kepadanya. Ini janji Nabi kepada kita. Siapa yang menziarahi kuburku setelah beliau wafat,
wajabat li syafa'atahu, aku yang mewajibkan diriku memberikan syafaat kepada kita. Ya Allah, alhamdulillah. Makanya ucapin salam. Beda Pak, kalau yang sebelumnya tidak gali manasiknya, tidak diingatkan dengan manasiknya, masuk Masjid Nabawi nyelonong aja Bu. Wah, bukan sekali 2 kali kita lihat, selonong aja, boro-boro mau ngucapin salam, selonong, nyelonong aja. Begitu masuk ke dalam, yang dilihat apa? Tiangnya ngomentarin tiang Masjid Nabawi dikomentarin. Masya Allah, ini kok banyak kuning-kuning ini, emas ini, siapa yang bikin? Ngomentarin begitu-begituan. Bukannya niat khusus minta kepada Rasulullah ditetapkan menjadi umat yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Kemudian catat Bu, catat apa? Catat orang-orang yang nitipin salam. Nah itulah tadi makanya minta keikhlasan. Ya lah kadarnya mungkin nanti bikin walimah safar, tapi yang tidak terlalu besar-besar lah ya, yang bisa kira-kira ya orang yang bisa yang sekitar kita lah ya, yang kira-kira bisa ini, nggak apa-apa minta ikhlasnya. Tapi kan pasti biasanya nitip salam ya sama Rasulullah. Dicatat Bu, yang nitip salam, sampaiin salam. Jangan nyatet cuman titipan oleh-oleh doang, kan biasanya nitipin oleh-oleh. Bu Ida, tolong beliin ceret yang warna kuning itu ya, yang ada tulisannya Haji Mabrur gitu. Tolong itu ya, jangan yang begituan doang yang dicatat. Yang penting ucapin salamnya sama Rasulullah, yang begitu-begitunya. Yang itu nomor 10 sebetulnya itu. Yang itu di Tanah Abang juga bisa dapat, itu ada itu Tanah Abang banyak begitu gitu. Yang penting ucapin salamnya orang-orang yang menitipkan salam kepada kita. Ya Allah, haji mikot bagi jamaah haji yang akan niat hajinya yang dari Madinah itu akan mengambil mikot yang disebut dengan sebuah tempat yang disebut dengan Bir Ali. Kalau dulu disebut dengan Dzulhulaifah. Dzulhulaifah dulu sekarang disebut dengan Bir Ali. Bir Ali itu apa? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahun 8 Hijriah, ketika beliau akan menunaikan ibadah haji, beliau sampaikan ke sahabat-sahabatnya, siapa yang ingin menunaikan ibadah haji bersama dengan aku, maka aku akan memulai mikot. Ikutlah dengan aku, berkumpullah di tempat yang disebut dengan Bar Ali. Dzulhulaifah disebut dengan Bir Ali. Bir Ali itu apa? Dulu Sayyidina Ali itu bikin sumur di Dzulhulaifah itu. Nah sekarang tempat itu dijadiin masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Bir Ali. Nah Bapak Ibu sekalian, begitu akan niat menunaikan ibadah haji, mohon maaf kalau nanti misalnya berangkat tanggal 11 ya, tanggal 11 misalnya berangkat, berarti akan 9 hari, kemudian begitu sampai 9 hari kemudian di Makkahnya masih akan lama nanti, kemungkinan kita akan menunaikan ibadah hajinya dengan haji yang pernah disampaikan. Ada tiga macam haji. Yang pertama disebut dengan haji tamattu, kemudian haji ifrad, kemudian haji qiron. Ingat ya. Karena apa? Ketika Bapak Ibu sekalian sampai di kota Mekah, sementara menanti masih ada sekitar 10 hari lagi. Kalau Bapak Ibu sekalian niat hajinya di Bir Ali, bayangin bapak-bapak nanti pakai kain ihram selama 10 hari, sanggup pakai ihram, kemudian bisa membatasi daripada larangan-larangan hajinya. Kemudian nggak boleh rambutnya rontok, kemudian tidur pun harus benar-benar tertutup, pakai kain ihram 10 hari sanggup? Jarang yang sanggup. Maka rata-rata kita akan melaksanakan ibadah haji dengan yang disebut dengan haji tamattu. Taruhlah kita akan menunaikan ibadah haji tamattu. Berarti di Bir Ali nanti kita akan niat untuk umroh. Umroh saja, umroh wajib namanya. Ini yang disebut dengan umroh wajib.
Kalau tidak dilaksanakan ini hajinya tidak sah. Umroh wajib. Berarti nanti di Bir Ali, nanti Bapak Ibu sekalian, begitu saat akan berangkat, ketika di hotel laksanakanlah semua sunnah-sunnah ihramnya. Apa itu sunnah-sunnah ihramnya? Sunnah-sunnah ihram yang pertama adalah mandi ihram. Mandi ihramnya di mana? Ya di hotel. Di Madinah, di hotel sebelum mau berangkat. Misalnya kalau mau berangkat jam 4 sore, berarti sebelum dohor. Sebelum dohor udah mandi. Niat, harus diniatin mandinya. Karena kalau tanpa niat itu sama saja disebut dengan mandi biasa. Benar nggak? Iya, sama saja dengan mandi biasa. Tapi ketika diniati itu adalah niat mandi untuk sunnah ihram, maka itu mendapatkan pahala mandi sunnah ihram. Apa niatnya? Nawaitul husla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Masih ingat? Udah lupa. Aduh Pak Ustaz, 2 tahun. Maklum lah 2 tahun. Bayangin aja 2 tahun. Udah mau berangkat. Itu semua ada di sini, Bu. Yang buku panduan ini semuanya ada di sini. Niat mandi ihramnya ada, niat umroh juga ada, kemudian niat doa ketika mau masuki Makkah juga ada di sini. Ketika mau memasuki Masjidil Haram semua doanya juga ada di sini. Makanya jangan sampai nggak ke bawah ini. Doa panduan doa yang untuk ditenteng. Sudah dapat? Belum dapat? Semestinya ini dari ada yang sudah, ada yang belum? Iya, ini dia makanya yang masih saya telusuri ini. Ini ibaratnya tadi untuk sunnah ihram ada di tubuh kita, Pak. Bukan di baju, bukan. Di tubuh kita. Jadi habis mandi, yang mau pakai deodoran, mau pakai bedak ini. Itu apa? Sunnah. Karena apa? Yang namanya kita nawaitul umrata, kita akan menghadap Allah. Jangankan menghadap Allah, menghadap pimpinan aja. Kalau kita dipanggil pimpinan kan harus rapi dalam keadaan ini, ada pimpinan. Apalagi ngadep sang pencipta. Maka disunahkan harus itu semua kita pakai. Pakai wangi-wangian, tapi dalam tubuh ya Bu ya. Semuanya dalam tubuh. Nah, begitu sudah siap, pakai ihram. Nah, sekarang makanya saya mau praktekin ihramnya nih, ya. Ini ketemu maghrib nanti kemudian memakai wangi-wangian, kemudian motong kuku. Ya, motong kuku. Kalau bapak-bapak potong kumisnya semuanya ya dipotong. Itu sunnah, Pak. Sunnah. Itu semua sudah kita kerjakan sunnah-sunnahnya. Baru bapak-bapak nanti pakai kain ihram. Makanya sekarang kita praktekin kain ihramnya, Pak. Ya. Mari silakan kalau memang ini kita akan praktek menggunakan kain ihram. Kalau ibu-ibu, bagaimana ihramnya ibu-ibu? Nah, mungkin akan dijelaskan sama Ibu Haji ya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali ya. Kita kembali lagi kepada ini hadis-hadis yang berkaitan dengan korban. Jadi hadisnya sahih bahwasanya qatratul dam minal kabsh yuzilud dzunub alladhi madha. Jadi satu tetes darah yang keluar dari hewan korban yang kita potong atas nama kita sendiri itu menghapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan sepanjang umur hidup kita. Jadi itu sebetulnya kenapa orang berbondong-bondong gitu ya. Jadi di saat ada beberapa hadis ini ya kita gunakan ketika kita memang ada kemudahan, ada kelapangan, ya kita laksanakan itu insya Allah. Jadi mungkin
Itu nanti mungkin pelaksanaannya teknisnya akan dititipkan oleh ketua. Nanti setelah itu baru kita akan tunaikan nanti begitu saat di Makkah Al-Mukarramah nanti sama-sama. Mungkin itu yang berkaitan dengan haji tamattu ya, haji tamattu. Karena kita haji dulu, kemudian setelah itu kita kita umroh dulu, setelah itu kita akan menunaikan ibadah haji. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah berniat untuk haji, ya namanya sudah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Pak Prapto kalau mau ini silahkan nggak apa-apa. Kemudian tidak berbantah-bantahan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah katakan man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji, yang pertama dia tidak berkata kotor. Nah inilah Masya Allah Bapak Ibu sekalian, bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan secara zahir dan batin, jangan berkata-kata kotor. Apa itu kata-kata kotor? Kata-kata kotor yang keluar, wabil khusus ketika sudah menggunakan kain ihram. Berkata kotor sama tetangga, sama teman-teman ketika saat di sana, jangan, jaga lisan. Jangan sekali ini keluar bahasa-bahasa yang maaf, apalagi menghina, bahasa-bahasa yang tidak pantas didengar. Kadang kita sombong sedikit juga, kadang di sana itu benar-benar ya Allah Pak, diuji Bu. Saya pernah umroh, ada jamaah kita niatnya sih mau nyari wartel dulu ya. Ini waktu masih ada wartel ini. Niatnya mau cari wartel. Saya lagi di lobi. Kemudian begitu ini ibu sendirian dia keluar. Saya tanya, mau kemana Bu? Ada deh Ustadz, gitu. Saya mau keluar dulu. Mau kemana? Hati-hati Bu. Saya bilang keluar, takutnya namanya di sini kan takut pulangnya ini segala macam. Ada deh Ustadz. Pokoknya Ustadz nggak usah perlu tahu lah katanya gitu. Saya bilang Bu, hebat amat sih Ibu nih begini nggak perlu tahu. Ya, seharian nggak pulang. Si Ibu seharian nggak pulang. Pulang malam, begitu nyampe pas makan malam, emang dari mana Bu? Baru kelihatan. Ya Allah Pak Ustadz, maaf ya Pak Ustadz, saya bercanda, bukan ini. Saya niatnya mau cari wartel, mau nelpon anak saya ke Jakarta, katanya gitu. Ya Allah, wartel itu 3 toko dari kita ini udah wartel Bu. Ngapain Ibu 1 hari nggak pulang-pulang? Ya Ustadz maaf ya, nyasar saya katanya di wartel. Kadang hal-hal yang maaf ya, ada kadang sifatnya gurau, tapi memang ini ya Allah, janganlah dalam hati mungkin mau ada kesombongan, apalagi sombong, jangan ya Allah di tanah suci. Ini makanya benar-benar ikhlaskan hati, luruskan niat sebelum berangkat. Ya Allah, yang namanya embel-embel kesombongan hati segala macam, benar-benarlah kita kesana dalam rangka menggapai sebanyak-banyaknya amal soleh. Target kita adalah menjadi haji yang mabrur. Syaratnya apa kata Rasulullah? Lam yarfuth, jangan berkata-kata kotor. Ini lisan Pak, lisan. Bu, di Madinah sering kita dapat konsumsi itu. Kadang maaf karena di sana itu sayuran kan terbatas ya. Nggak kayak di Indonesia, bayam ada, kemudian apalagi mau yang ini semuanya sayur-sayuran lengkap. Di sana kadang terbatas. Yang begitu-gitu nggak kita temukan, yang ada apa? Buncis lagi. Besok ketemu buncis lagi. Kadang menunya ya Bu ya, dari menu nih. Besoknya ketemu, itu pernah terjadi Pak. Jadi memang menunya itu yang namanya sayur mesti buncis. itu jadi obrolan ibu-ibu, apalagi ibu gitu loh. Paling-paling juga Pak Ustadz begitu catering datang nih, nasi bok datang, saya tahu paling-paling buncis Pak Ustadz katanya. Ya Allah Bu, udah ikhlasin aja, itu apa yang Allah kasih, nikmati aja Ustadz. Bosen Ustadz makan buncis. Akhirnya besok kagak bisa, nggak nafsu makan Bu. Nggak nafsu makan, benar-benar nggak nafsu makan. Ya Allah, maka ini bagaimanapun juga kembali kepada kita ya Bu ya, kembali kepada kita, hati. Sudahlah berprasangka baik saja. Mungkin ya kalau dikasih buncis, apalagi wortel lagi, timun lagi, ya memang itulah yang memang pemerintah udah kasih, itu udah bismillah aja. Nggak usah pakai dikomentarin, paling buncis, jangan, nggak usah.
Itulah maksudnya lam yarfuth. Janganlah berkata kotor apalagi. Tapi waspada, tetap waspada, Pak. Bagaimanapun tetap waspada. Kita, Bapak ke Masjidil Haram, ibu-ibu ke Masjidil Haram. Bagaimanapun tetap kita harus jaga kehormatan. Ibu kalau belanja di Masjid Nabawi itu, begitu keluar dari Masjid Nabawi, waduh, udah dah itu. Apalagi kalau udah ketemu toko emas, aduh, udahlah menggiurkan. Kemudian di sampingnya, waduh, itu udah baju bagus, cakep udah. Kalau ketemu dengan orang Arab, karakter berbeda di sana. Berbedanya bagaimana? Di sana itu jarang berbicara dengan wanita. Orang Arab itu kan jarang. Apalagi sampai, maaf, kalau di sini kan kita baik banget orang kita, Bu. Ketemu sama pedagang, udah Bang, misalnya ini 10 real, udah sambil dipegang-pegang gitu kan, udah 2 real aja, saya 3 real sambil ini udah deh ya. Orang sana itu begitu ngelihat kita dipegang-pegang sama dia, sangkan ibu tuh naksir dia. Kacau. Dia mah nggak ngelihat tua, ngelihat muda, nenek-nenek itu sangka naksir dia. Iya benar, Bu. Jadi jaga betul. Karakter yang berbeda, adat yang berbeda, itu yang membuat itu. Tetaplah kalau memang mau ini seperlunya aja. Kalau memang di situ ada bandrolnya 5 real, ya sudah 5 real. Kalau nawar nggak usah pakai seperti kita di Tanah Abang gitu kan, sampai ini nggak usah. Karakternya beda. Di sana makanannya juga mereka makannya itu daging kambing terus, kemudian bawaannya tuh. Kalau orang kita makan sangat ramah. Tapi di sana beda, gitu. Itu saja. Jadi lam yarfuth, jangan berkata kotor, walam yafsuk, jangan berbuat fasik. Apa itu berbuat fasik? Buat fasik itu apa? Misalnya dititipin, kemudian tidak ditunaikan. Ya, kemudian misalnya ke Masjid Nabawi, tahu-tahu sendal hilang. Ada sendal yang lebih bagus. Gitu. Oh, ini jangan Pak, jangan sampai itu. Yang begitu-gitu. Kalau di Indonesia kan begitu. Kadang ke masjid bawa, ya Allah, jangan sampai dengan yang begitu. Itu namanya berbuat fasik, Pak. Mendingan kita nyeker dah, keluar dikit kita beli sendal daripada ngambil sendal orang. Itu maksud saya berbuat fasik dari hal-hal yang kecil. Wala jidal, dan jangan berbantah-bantahan. Apalagi sudah niat haji, mau wukuf berangkat ke Padang Arafah, sudah ikhlaskan hati, zikir, tenangkan hati, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, minta segala sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala, minta diijabahkan, minta apa, semua tempatnya di sana. Nah, itulah syaratnya tadi. Jangan berkata kotor, jangan berbantah-bantahan, dan jangan berbuat fasik. Kalau ini dilaksanakan selama menunaikan ibadah haji, roja'a kayaumi waladathu ummuhu, maka kembali dari tanah suci ke tanah air ibaratkan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu. Itu yang disebut al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang namanya haji mabrur, ia tidak ada lagi balasannya kecuali dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang harapkan cuma itu. Yang diharapkan cuma itu. Maka saya berpesan, mohon jaga selama di sana. Waktu 40 hari itu cepat banget. Tapi kalau mau dibikin untuk foya-foya, ya kembali kepada kita. Saya ingatkan, kita raihlah itu predikat haji mabrur, karena itulah yang kita harapkan bersama. Dan pelaksanaan ibadah haji hanya seumur hidup sekali kewajibannya. Sayang kalau cuman separuh hati berangkat haji. Jangan sampai di sana. Emang di sana Pak Ustaz ada yang pernah sampai berbantah-bantahan, pernah ribut? Oh, pernah Pak. Suami istri berantem depan kamar. Waduh, kata suaminya, oh berangkat haji gue yang ngongkosin. Kata istrinya, iya, lu ngongkosin gue jual tanah punya bapak gue, kata. Berantem. Suami istri bisa begitu, bisa. Jaga ucapan. Makanya hati dijaga, suami istri tetap lembut terus di sana, selama di sana ibadah sama-sama.
Yang mesra suami istri di sana juga banyak. Saya pernah bawa aki-aki sama nenek-nenek umur 80, kemudian istrinya mau 75. Udah aki-aki sama nenek-nenek udah gitu tua lagi. Aki-aki nenek-nenek tua. Itu kalau malam itu suaminya manggil, "Neng, bangun Neng." Udah malam jam 2:30 tuh, "Neng, bangunin." Ya Allah, kita kan ngedengarnya depan kamar. Ya Allah, ini suami manggil istrinya aja masih Neng gitu kan. Neng, padahal udah umur 75 masih dipanggil Neng gitu kan. Neng, Masya Allah, saya bilang mesra banget ini sampai itu. Kalau saya lihat paspornya namanya Neneng Hasan. Neneng Hasan. Itu joki aja ya. Tapi benar. Tapi benar itu. Itu mesra, itu seumur, ya Allah saya ngeliat. Nah itulah godaannya besar, Pak. Godaannya besar. Makanya ini kembali kepada kita. Ingat, raihlah haji itu benar-benar menjadi haji yang mabrur. Karena itu adalah seumur hidup kita sekali. Mungkin wallahu a'lam apakah bisa ngulang lagi. Makanya itu tolong dijaga. Begitu nanti melaksanakan ibadah haji di Padang Arafah. Di Padang Arafah, ya Allah, bagaimana malam-malam Padang Arafah. Udahlah jangan tidur, minta sama Allah. Di situ tempatnya, Bu. Makanya di situ tempatnya, kalau perlu dicatetin hajat semua, maksud hajatnya kalau perlu dicatetin biar ngapa? Biar nggak ada yang luput gitu nyampe di sana itu. Kalau ada anak-anak nitip, "Nak mau apa?" Oh lagi semester nih, lagi semester mau kenaikan semester, catetin satu-satu, sebutin Pak, sebutin. Tempat yang mustajab tuh di sana tempatnya. Di sini kita nggak temuin lagi itu. Makanya benar-benar Bapak Ibu sekalian, saya titip benar-benar mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ya, bisa benar-benar menyempurnakan ibadah haji kita sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan haji yang mabrur, wa sa'yan masykur, wa dzamban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Haji yang mabrur dengan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika melakukan perniagaan yang tidak pernah merugi. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ramah-tamah makan makan malam, ada yang mau ditanya dulu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti saya langsung doa. Ya, langsung Pak. Langsung. Baik. Jadi karena kita 11 itu yang kloter berapa ya Pak? Kloter 40. Kelas kloter 14. Jadi gini, ya. Jadi nanti yang pasti dalam 1 hari 2 hari ini Bu, nanti saya kasih tahu di grup kita kloternya, karena memang tadi sampai sore ini. Jadi saya tinggal tadi jam 2. Saya izin, saya bilang karena kita harus manasik. Yang pasti harus PCR dulu 3 hari sebelum berangkat. 3 hari sebelum berangkat, ibu-ibu, bapak-bapak PCR dulu. Tolong perhatikan, mohon jaga kesehatan sebelum PCR. Ya, jadi dari sekarang ini benar-benar jaga sehat. Maksudnya jangan banyak berinteraksi dengan orang, ya. Jaga sehat biar ketika saat di PCR mudah-mudahan semuanya hasilnya negatif, ya. Insya Allah tidak ada yang positif. Karena kalau hasilnya positif akan menjadi masalah baru, baik untuk kita juga, nanti untuk ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Baik, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-awqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhika al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi li kulli ma'lumin lak. Allahumma ya kashifal ghammi mufarrijal ham مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمهما ارحمنا في جميع حاجاتنا بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا عمن سواك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat,
Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa besar yang pernah kami lakukan ataupun dosa kecil ya Allah, yang tampak ataupun yang tidak tampak ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berilah kekuatan kepada kami semuanya ya Allah. Berilah kami kesehatan selalu ya Allah. Lindungilah kami semuanya ya Allah. Mudahkanlah semua urusan kami ini ya Allah. Lancarkanlah perjalanan ibadah haji dan umrah kami ini ya Allah. Mudahkan semua perjalanan haji dan umrah kami ini ya Allah, agar kami bisa bersimpul di tempat-tempat mustajabah-mu ya Allah, agar kami bisa bersimpul di raudhah-Mu ya Allah, kami bisa bersimpul di multazam-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami bisa menyempurnakan ibadah haji kami ya Allah, agar kami bisa menyempurnakan wukuf kami di padang Arafah ya Allah, agar kami bisa menyempurnakan mabit kami di Muzdalifah ya Allah, agar kami bisa menyempurnakan mabit kami di Mina ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jagalah hati kami semuanya ya Allah, agar kami bisa mendapatkan haji yang mabrur, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing dengan taufik dan hidayahnya, sehingga bisa menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seikhlas-ikhlasnya. Ikhlasin insyaallah keberangkatan Pak Sofan sama Ibu Sri ya Bu ya. Ya Pak ya, mohon diikhlaskan. Mudah-mudahan beliau bisa menunaikan ibadah haji dengan sempurna, bisa wukuf di padang Arafah dengan sempurna, mabit di Muzdalifah dengan sempurna. Kalau perlu tulis namanya ini Ibu sekarang, kemudian titip sama Bu Sri. Titip sama Bu Sri, Bu, tolong jangan lupa ya, kalau di samping makam Nabi panggil, sebut-sebut saya. Catat, ya Bu ya. Catat, nitip doa. Biar nanti Bu Sri begitu di samping makam Nabi dipanggil. Jadi kalau nitip jangan cuma ceret warna kuning doang. Oh, tolong ya beliin gelas tuh, gelas Arab yang ada tulisannya ahlan wa sahlan sama yang merah yang kuning-kuningnya. Titip doa, tulis nama. Kenapa? Masya Allah. Al-Hajjul Mabrur. Laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang namanya haji mabrur tidak ada lagi pahalanya kecuali surga Jannatul Naim yang Allah sudah siapkan kepada haji mabrur. Man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'aka yaumi waladathu ummuhu, kata Nabi. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji, kemudian dia nggak berkata-kata kotor, kemudian dia tidak berbuat fasik, kemudian dia tidak berbantah-bantahan, roja'aka yaumi waladathu ummuhu, dia balik lagi nih ke kampung ini dalam keadaan bersih seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Makanya titip doa sama Bu Sri, sama Pak Sofwan. Doain. Mudah-mudahan perjalanan beliau dikaruniai, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta doanya juga kita dari Yayasan Al Hidayah. Ini Masya Allah min haitsu la yahtasib. Padahal yayasan kita di Perum, kita sampai nyampe di sini wasilahnya Masya Allah luar biasa. Allah lah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini Allah berkahi, Allah berikan karunia-Nya kepada kita semuanya, dan dengan wasilah kita ini, dengan keikhlasan kita, mudah-mudahan Allah panggil kita semuanya ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Barangkali saya tidak bisa panjang lebar karena ada Pak Kiai lagi nanti yang akan menyampaikan materinya. Nanti kalau saya bahas materi nggak enak, sama Pak Kiai kan harus menyampaikan materi juga. Dan juga sekaligus mohon pamit Ibu Sri dan Pak Sofwan, karena kurang lebih jam 12 kita udah ditunggu juga di Perum, acara yang sama, keberangkatan sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat dan hidayah dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita tercatat pada siang hari ini tercatat sebagai amal kebaikan kita buat akhirat. Ibu-ibu hajah, ibu-ibu calon hajah yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita lanjut dengan acara yang berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci yang akan dibacakan oleh Ibunda Ustazah Haja Nurhayati pada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Syukur, alhamdulillah hadir. Absen. Pak Kiai Emaknya udah pertama. Yayasan Al Hidayah, Kiai Haji Yasin Hidayat FC, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir datang ke rumah saya untuk mendoakan saya. Saya mohon keikhlasannya karena saya sehari-hari dalam pergaulan mungkin punya kesalahan, karena saya mengakui saya orangnya gimana ya, agak kasar. Saya minta doa keikhlasannya agar dalam menjalankan ibadah saya dan istri saya dimudahkan, dilancarkan, diberi kesehatan, bisa selamat pergi sampai pulangnya. Amin ya robbal alamin. Dan saya menitipkan keluarga saya, terutama nih buat adik-adik saya dan kakak-kakak saya, mohon saya menitipkan keluarga saya karena keluarga saya tinggalkan selama kurang lebih 30 hari. 30 hari gimana sih? Lupa dia. Jadi saya keikhlasannya dan doanya serta kesalahannya, dan saya mohon maaf apabila jamuan dan tempat kurang memadai. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang dapat saya katakan. Sekali lagi saya mohon keikhlasan doa-doa dari Bapak dan Ibu-ibu. Tidak banyak dan tidak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamah hadilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum. 12 tahun. 12 tahun ya. Soalnya kalau udah remaja SMP udah bisa didaftarkan gitu. Selanjutnya kita untuk silaturahmi, saling memaafkan, dan ya nanti karena yang cicing baik berangkatnya belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Juni berangkat dari Masjid Al-Aqsa jam 5, kloternya kloter 14, rombongan busnya rombongan 9. Hafal saya. Kan kita yang ngurusin. Jadi tahu sampai rombongan berapa. Maka apa yang dikerjakan Ibu Sulasmi saat ini, Masya Allah, apa sama yang dikerjakan dengan para sahabat dan tabi'in. Ini yang namanya acara walimatus safar seperti ini. Saya pernah tinggal di Syria, pernah tinggal di Jordan, pernah juga ke Turki, Mesir. Semua yang menunaikan ibadah haji hampir kayak kita begini. Alhamdulillah. Jangan dikira ini cuma kita doang di Indonesia, sama. Pakai tenda, kemudian undang kiai, menyampaikan tausiahnya. Wabil khusus sahibul hajah, mohon didoakan, diikhlaskan. Benar nggak? Karena apa? Hakikatnya orang yang menunaikan ibadah haji, Masya Allah, ini ibaratkan apa yang dibawa sama mereka ini kan kain putih aja, Bu. Coba tanya, kopernya isinya kayak gitu sama kain putih, Bu.
Dan yang digunakan di padang Arafah cuma kain putih. Selama di padang Arafah kemudian berangkat ke Mina melontar jumroh kubro, hanya lembar putih. Hakikatnya apa? Semuanya akan ditinggalkan. Dunia ini nggak ada yang dibawa. Ibu punya kontrakan 10 kontrakan, begitu meninggal emang ada yang bawa kontrakannya? Apa mau kontrak kali di kuburan? Yang Bapak pernah lihat ada orang punya Mercy 10, begitu masuk kuburan Mercy-nya dibawa? Mau bawa Mercy ketemu malaikat mungkar nakir. Jadi hakikatnya ini apa yang dikerjakan oleh beliau? Ini adalah perumpamaan sebuah mau'izah. Maka kita dengan senang hati datang ke tempat ke rumah beliau, mengirim sama ini doa restu. Mudah-mudahan perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa may yu'azzim sya'airallah. Bisa dilihat siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-ka'ifina war-ruk'is sujud. Jadi dalam Al-Quran seperti ini. Orang-orang yang memuliakan rumah Allah, yang memuliakan orang-orang yang akan bertawaf mengelilingi Ka'bah, orang-orang yang sujud di sekitar Ka'bah, Allah muliakan mereka yang telah memuliakan orang-orang yang memuliakan Ka'bah al-Musharraf. Itu yang namanya warga Mekah. Warga Mekah, saya cerita, warga Mekah punya rumah satu doang ini karena mereka memuliakan para tamu Allah. Begitu musim haji, kemudian itu rumahnya disewa sama jamaah haji 10 tahun bisa hidup dari sewaan rumah doang. Belum yang lainnya. Itu kenapa? Berkah memuliakan tamu-tamu Allah. Nah, insya Allah kita hadir di sini sama kita memuliakan tamu Allah yang akan menunaikan ibadah haji. Insya Allah berkahnya semua kembali kepada kita semuanya. Siapa yang gak pengen pergi haji, Bu? Pengen berangkat haji? Mau berangkat haji? Mau. Punya duitnya? Banyak. Insya Allah. Gak mau ditanya punya duitnya? Insya punya duitnya, Nek? Ada. Insya Allah. Jawab aja insya Allah. Jangan ragu-ragu. Dari sini pokoknya jual surat lah. Aduh, saya nanya, Nek, punya duitnya mau berangkat haji? Boro-boro, Pak Ustaz. Boro-boro. Jangan boro-boro. Mantap, insya punya duitnya insya Allah. Urusan belakangan, urusan duit. Berangkat. Iya betul. Saya berangkat haji, subhanallah, karena memang yayasan kita sampai tahun 2039 itu jamaahnya sudah tinggal berangkat doang. Ini Gus Sulasmi 2012 kalau saya daftar, nunggu 10 tahun. 2022 baru bisa berangkat, 10 tahun. Nah sekarang kita kalau daftar ibu-ibu nih besok ambil porsi datang ke bank bayar 25 juta, nunggunya udah berapa? 20 tahun. Berapa Bu? 20 tahun. Tinggal aja diukur tuh umur kita berapa. Sekarang umur 40 tahun tambah 20 tahun ini 60 tahun. Yang sekarang 60 tahun yang usianya ke maghrib, coba tinggal nambahin aja 20 tahun. Ada yang udah maghrib. Tinggal nambah aja 20 tahun. Ya, insya Allah masih subuh lah Ibu ya. Untuk haji masih subuh, insya Allah. Tapi sekarang kan daftar haji dari umur 12 tahun. Udah bisa daftar. Insya Allah dia banyak yang udah mendaftarin baru terus SD. Ambil kursi. Karena apa? 12 tahun ditambah 20 tahun jadi tinggal 32 tahun. Kan lagi segar. Ya. Nah sekarang malah saya dengar lagi digorok katanya di Komisi 8 umur baru lahir udah dapat akte lahir udah bisa daftar haji. Bayangin ngantrinya nanti tambah berapa tahun lagi. Makanya kalau sudah niat Bismillah aja. Bismillah datang ke yayasan.
Datang ketemu Pak Ustadz Yasin di sana. Nanti kita bantuin. Kalau kurang-kurang dikit kita tambahin. Kalau Ibu Sulasri bayarnya 40 juta, ibu-ibu punya 39 juta 990 ribu. Saya tambahin 10.000 kali 100 orang 1 juta. Punya Pak Ustadz 1 juta mah. Ditambah sekarang bondong-bondong tuh ada BPR ya, bukan bank. BPR itu pakai dana talangan. Ngasih 5 juta udah bisa dapat kursi. Macam-macam sekarang sampai antrinya udah 2.039 kita sudah. Yang namanya haji luar biasa. Karena apa? Haji itu di dalam Al-Quran hanya satu-satunya ibadah yang di dalam Al-Quran disebutnya dengan lillah, hanya karena Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Enak kan suara saya, Bu? Gini-gini pemenang musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan juara 2, pesertanya 2 orang doang. Ya iya dong. Lillah walillah. Walillahi 'alan nas. Ya, hanya untukku kata Allah. Coba lihat ayat yang kedua, wa atimul hajja wal umrata lillah. Cuman haji yang disebut ini urusan saya. Makanya karena apa? Ya Allah, siapa sih yang gak kepengen berangkat ke Baitullah? Siapa yang gak pengen berangkat haji? Siapa yang gak kepengen duduk di tempat mustajabah di sana? Satu rakaat kita sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan kita diberikan hadiah lipat ganda 1000 rakaat. Satu rakaat kita sholat di Masjidil Haram di Mekah itu pahalanya sama kita melaksanakan sholat 100.000 rakaat. Jadi kalau ibu-ibu kalau pengen kaya akhiratnya nih, sekarang kan alhamdulillah udah kaya nih, rumah udah punya, alhamdulillah. Yang tadinya nggak punya rumah Allah udah kasih, alhamdulillah. Yang tadinya pakai roda 2 alhamdulillah udah dikasih roda 4-nya, alhamdulillah. Punya mobil banyak, alhamdulillah. Punya saya kata yang punya, alhamdulillah. Allah sudah kasih semuanya. Tapi kalau di akhirat nanti apakah kita menjamin? Nggak jamin. Benar nggak? Nggak jamin. 4 tahun lagi selesai, benar? Selesai. Sekarang yang Allah kasih harta ratusan juta, bermiliar-miliar di rekening kita, kadang cuma seminggu kelar, benar? Seminggu uang itu udah kayak aneh. Tapi yang namanya amal soleh, ibadah itu yang kita kumpulin sekarang. Apalagi umur sudah ngitung-ngitung muhasabah, mudah-mudahan kemarin Ramadan pada khatam Al-Qur'annya. Amin. Khatam Al-Quran Ramadan berarti kita sudah punya tabungan. Umur Masya Allah sudah semakin, udah nggak terasa lagi, udah makin senja, udah makin tua. Nabi umurnya 63 tahun. Kalau yang sekarang 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Nah itu udah hati-hati lah. Banyak tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan ketemu dengan Ibu Sulasmi ini titip tulis nama Ibu Sulasmi, titip ya. Tolong panggil nama saya ketika ibu berada di samping makam Nabi. Catat nama ibu, titip sama beliau. Jangan titip cuma beliin ceret yang warna kuning. Titipnya tuh yang begini. Repotnya bawanya, kasihan Ibu Sulasminya nanti bawanya. Titip aja Bu, tulisan. Bu, tolong di makam Nabi doain saya. Panggil saya, udah cukup gitu. Panggil saya. Karena apa? Orang yang menziarahi makam Nabi
Kata baginda Rasul, man zara qabri wajabat li syafa'atahu, siapa yang menziarahi kuburku, kata Nabi, setelah aku meninggal, aku wajibkan diriku memberikan syafaat kepadanya. Ya Allah, saya merinding. Setiap kali saya sampaikan tentang berkaitan dengan ziarah ke makam Nabi, haji, umrah, ya Allah, siapa sih yang hidup ini gak pengen ditolong Nabi, yang ingin mendapatkan syafaat? Siapa yang menziarahi kuburku, kata Rasulullah, aku yang mewajibkan diri. Allah wajibkan, Rasulullah wajibkan diri beliau memberikan syafaat. Ibu Sulasmi salah satunya sebentar lagi hadir, duduk di samping makam. Maka titip doa, jangan lupa. Kalau perlu ibu nitip pun, tolong beliin Quran, wakafin di Masjid Nabawi. Pahalanya ngalir 1000. Satu orang baca Al-Quran, apalagi ngatamin Quran, Qurannya wakafnya dari ibu, dapat pahalanya. Nitip sama Ustaz. Beli satu ya, nggak apa-apa kalau misalnya satu, saya beli satu, berapa? 30 real, saya nitip 30 real. 30 real berapa? Kali 4.000. Berapa tuh? 120 ribu. Nitip dia beliin Quran, tolong taruh di raknya Masjid Nabawi. Banyak caranya kita mengumpulkan amal saleh, apalagi melalui wasilah hamba Allah yang aku renungkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau'izah dari Ibu Sulasmi. Sebetulnya Masya Allah kita dikumpulkan seperti ini, bondong-bondong kita langsung begitu diundang hadir di tempat ini. Kita ini sebetulnya mencontoh apa yang dicontohkan Nabi. Sahabat-sahabat Rasulullah dulu kalau mau berangkat haji itu sama, datang rumahnya masing-masing. Rasulullah haji tahun 9 Dzulhijjah, tanggal tahun 9 Hijriah. 9 Hijriah Rasulullah SAW berangkat haji, kemudian beliau umumkan di tahun ke-8-nya. Kata Rasulullah, siapa yang ingin haji dengan aku, kita kumpul di Dzulhulaifah, yang sekarang disebut dengan Bir Ali. Mikotnya orang yang mau haji dari Madinah itu dari Bir Ali. Kata Nabi, kita kumpul di Bir Ali. Nah itu sahabat begitu Rasulullah dengar mau haji, nah itu udah begitu saat mendekati waktunya, datang ke tetangganya, maafin saya, banyak kata yang hilang, banyak minggu, apalagi lidahnya nggak bertulang. Kadang ada tetangga juga omongannya pedas benar, kadang juga kan rasa-rasa hati, hatinya kadang-kadang itu ya. Yang namanya hati kadang ada kesel-keselnya, apalagi hati kita nih kalau jarang disiram sama mau'izah hasanah, bawaannya itu melihat orang itu kagak enak aja melihatnya. Kalau kurang mau'izah hasanah, lihat tetangga ganti mobil Innova, kita yang minum Panadol. Ada yang begitu. Bukan Panadol tuh ya. Tetangga beli kulkas baru, bawaannya di sini. Tetangga beli kulkas baru. Beli Paramek. Beli kulkas baru, ada yang udah bawaannya tuh. Itu kalau yang kurang bawaan hati, kurang hebat. Setiap masuk ke rumah terganggu, terus ada halangan dan juga Mina disinggahi dengan ramainya tamu-tamu Allah di sana, melempar jumroh yang tinggi menanti sana yang mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak. Kasih kemakmuran seseorang itu adalah dari haji. Haji itu kan ada dua, ha sama jim, hasanah. Yang pertama hasanah. Hasanah itu adalah orang-orang yang selalu cinta kebaikan. Salah satu ciri dari orang-orang haji mabrur itu adalah orangnya cinta dengan kebaikan. Nah insya Allah ibu-ibu ini walaupun belum berangkat, atau mudah-mudahan saya doain berangkat semuanya, amin, tapi cinta kebaikan,
tapi ciri-ciri haji mabrurnya sudah dapat. Insya Allah. Senang begitu ada walimatus safar, orang berangkat haji datang. Begitu kegiatan di masjid musola datang. Ada majelis ilmu, cinta dengan kebaikan itu salah satu ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan haji mabrur. Kemudian yang keduanya adalah jamaah, senang, saling berkumpul, ta'lim bersama, kemudian berjamaah. Kalau yang bapak-bapak, insya Allah rajin berjamaah ke masjid, apalagi kalau pulang haji. Udah berangkat haji, menunaikan haji itu harus lebih awal lagi insya Allah, karena ada istilahnya Pak Haji, tapi Pak Haji Tomat, tahu pernah dengar Pak Haji Tomat? Berangkat haji tobat, pulang-pulang tuh Umat segala-galanya. haji tobat ya besok begitu pulang. Itu namanya tomat di bawang. Pulang haji jam 3 kurang seperempat datang ke masjid. Kata marbotnya Pak Haji belum asar. Diam lu, belum sholat zuhur. Pulang haji. Memberikan contoh-contoh kebaikan, hasanah, contoh-contoh kebaikan. Maka ini adalah salah satu wasilah daripada pembelajaran kepada kita. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita hadir di tempat ini wasilah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa saya tidak bisa panjang kata kalau saya lihat di atas sudah rada-rada mendung begini. Ya kan? Belum lagi kita nyalamin nanti kepada Ibu Sulasmi, kita doain ya, ikhlasin keberangkatannya ya Bu ya, ikhlasin, kalau punya salah maafin insya Allah. Kalau ada hal-hal yang barangkali langsung saja dengan beliau insya Allah. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bisa ketemu kembali, berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama insya Allah di same kesempatan. Insya Allah, mari kita sama-sama tutup dengan doa, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siang hari ini adalah siang yang penuh berkah, mendapatkan rahmat dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadha bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhika al-karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لكل معلوم لك. اللهم يا كاشف الغم مفرج الهم، يا كاشف الغم مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمهما، ارحمنا في جميع حاجاتنا بقضائها ونجاحها، رحمة تغنينا عمن سواك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat, ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa besar yang pernah kami lakukan sepanjang hidup kami ataupun dosa kecil ya Allah, yang tampak ataupun yang tidak tampak ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang berjasa dalam hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ayahanda kami ya Rabbi. Ampunilah dosa-dosa ibunda kami ya Allah. Mereka yang telah mendahului kami ya Allah, muliakanlah mereka di sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kami hadir di tempat ini ya Allah dalam rangka memenuhi undangan hamba-Mu, saudara kami, tetangga kami, Ibu Sulasmi yang akan menunaikan ibadah haji pada tanggal 11 Juni nanti ya Allah. Dengan hadirnya kami di sini, mudah-mudahan Kau jadikan wasilah kebaikan untuk kami ya Allah. Kau mudahkan kami untuk bisa menunaikan ibadah haji ya Allah. Kau mudahkan kami untuk bisa menunaikan ibadah umrah ya Allah. Untuk Ibu Sulasmi, mudah-mudahan Kau lindungi selalu ya Allah. Kau berikan kekuatan ya Allah. Kau berikan kesehatan
kesehatan ya Allah, sehingga bisa menunaikan ibadah haji dengan sempurna ya Allah. Kembali ke tanah air dengan mendapatkan haji yang mabrur, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Ya alim ma fis sudur, akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. Yang tadi Pak Kiai sebutkan, alhamdulillah sudah sampai 2039 sudah full. Itu alhamdulillah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita ada fasilitas kemudahan ya Bu. Dari BPKH itu ada gerakan haji muda. Jadi anak-anak mulai dari 12 tahun yang sudah punya KTP sudah bisa daftar haji. Bahkan dari bank-bank pun bekerja sama dengan kami, itu dari BSI, PME Niaga. Untuk ambil porsi itu cukup dengan 5 juta, jadi kita sudah punya porsi. Nanti terus di rumah. Amin ya rabbal sama dengan di sini, Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir ini berangkat haji semua. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena siang hari ini tidak ada hamba Allah yang paling berbahagia. Tidak ada hamba Allah yang paling berbunga-bunga hati kecuali Ibu Sulasmi beserta Kenapa? Karena beliaulah yang Allah takdirkan insya Allah tahun ini bisa menunaikan ibadah haji berkat ke tanah suci. Tidak terperi
samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Yasin Hidayat LC kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yasin Hidayat LC, dipersilakan. Tafadhol masykurun.